Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Umarul Hamdani di Andian Channel. Sebelumnya kami mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mensubscribe dan like maupun komen di Andian Channel. Buat teman-teman semua yang belum mensubscribe, sekarang adalah saatnya untuk mensubscribe channel kami di Andian Channel. Rekan-rekan sekalian, jika teman-teman mengetahui bahwasanya konten kami dari kemarin adalah mengaji seperti biasa, nah kali ini kami akan membuat suatu hal yang berbeda, yaitu hari ini kita akan membahas dan mengupas tentang apa sih keutamaan membaca Al-Quran ataupun mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah sekarang ini akan kita bahas. Teman-teman mungkin sudah banyak yang paham tentang apa sih keutamaan membaca Al-Quran ataupun mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah, kali ini kita rangkum dari berbagai sumber bahwasanya keutamaan membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran yaitu ada 13 keutamaan. Baik, kita mulai dari keutamaan yang pertama adalah mendapatkan pahala dan kebaikan. Keutamaan membaca Al-Quran yang pertama ini sesuai dengan hadis yang berbunyi, barang siapa yang membaca satu huruf saja dari kitab Allah, maka seseorang akan mendapatkan kebaikan satu kali. Tetapi setiap kebaikan akan dibalas dengan 10 kalinya. Itu adalah keutamaan yang pertama adalah mendapatkan pahala dan kebaikan. Keutamaan yang kedua teman-teman yaitu adalah memberikan derajat dan wibawa yang lebih baik. Keutamaan yang ketiga adalah memperoleh rahmat dan lindungan dari malaikat. Di sini dijelaskan bahwasanya membaca Al-Quran dapat mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan perlindungan dari para malaikat dari kejahatan yang terlihat maupun tidak terlihat. Nah, ini adalah keutamaan yang ketiga, teman-teman sekalian. Kemudian, keutamaan membaca Al-Quran ataupun mendengarkan ayat Al-Quran yang keempat adalah memberikan syafaat di hari kiamat. Di sini dijelaskan bahwasanya membaca Al-Quran dapat mendatangkan kebaikan dan kemuliaan yang tidak pernah dibayangkan oleh manusia sebelumnya, bahkan juga terjadi pada hari kiamat dengan kemuliaan yang sangat besar. Ini juga ditegaskan dalam hadis yang berbunyi, bacalah bait Al-Quran karena sesungguhnya pada hari kiamat nanti akan datang memberikan syafaat yang baik kepada pembacanya. Nah, itu adalah keutamaan yang keempat, teman-teman. Kemudian keutamaan yang kelima adalah menciptakan perilaku yang sangat mulia. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari bisa menciptakan perilaku yang mulia. Membaca Al-Quran dengan hati yang tenang dan rasa bahagia dapat merubah seseorang yang semula berperilaku tidak baik menjadi lebih baik. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari ini ditegaskan juga di dalam hadis yang berbunyi, sebaik-baiknya manusia adalah yang membaca dan mempelajari Al-Quran serta mengajarkannya kepada orang lain. Keutamaan yang keenam adalah menenteramkan hati. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari bisa memberikan ketenteraman hati yang sangat luar biasa. Sehingga kita bisa meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semua nabi, rasul, dan para malaikatnya. Allah berfirman dalam kitab Al-Quran, surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yang artinya orang-orang yang beriman akan memiliki hati yang tenang dan tentram jika selalu ingat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ingatlah kalian, karena hanya dengan mengingatnya hatimu akan menjadi tentram.
Kemudian keutamaan yang ketujuh adalah memberikan keselamatan di dunia maupun di akhirat. Di sini dijelaskan bahwasanya rajin membaca Al-Quran dengan hati yang ikhlas dapat menyelamatkan diri dari kejahatan yang terlihat dan tidak terlihat. Ini juga sekaligus menghindarkan dari kesengsaraan selama di dunia maupun di akhirat. Kemudian teman-teman sekalian, ada lagi keutamaan yang kedelapan, yaitu penyembuh penyakit di dalam tubuh kita. Keutamaan yang ini bisa menjadi penyembuh penyakit tubuh. Bagi seseorang yang rajin membaca Al-Quran ataupun mendengarkan Al-Quran, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindunginya dari segala macam penyakit. Ini juga ditegaskan di dalam hadis yang berbunyi, hendaknya kamu menggunakan jenis obat-obatan seperti madu dan membaca Al-Quran. Hadis riwayat Ma'ud. Dijelaskan juga di dalam Al-Quran dalam surat An-Nahl ayat 69 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Summa kuli min kullis samarati fasluki subula rabbiki zulula. Yakhruju min butuniha syarabun mukhtalifun alwanuh fihi shifaa'un linnas inna fi dzalika laayatan liqaumin yatafakkarun. Yang artinya, dan makanlah oleh kamu bermacam-macam buah, serta tempuhlah jalan-jalan yang telah ditetapkan pada tubuhmu dengan lancar. Ada madu yang bermacam-macam jenisnya dijadikan sebagai obat untuk manusia. Di alam semesta terdapat banyak tanda-tanda kekuasaan Allah bagi orang-orang yang memikirkan hal itu. Quran Surat An-Nahl ayat 69. Kemudian keutamaan yang 9 adalah menyembuhkan segala macam penyakit. Nah, keutamaan yang ini teman-teman adalah sangat luar biasa karena ketika kita membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran, maka penyakit-penyakit yang ada dalam tubuh kita akan keluar semuanya atau akan sembuh. Kemudian yang ke-10 adalah menaikkan derajat orang tua kita. Nah, keutamaan membaca Al-Quran ini adalah akan menaikkan derajat orang tua di dunia maupun di akhirat. Nah, kenapa demikian? Dijelaskan bahwasanya bagi anak-anak yang membiasakan diri membaca atau mendengarkan Al-Quran semata-mata karena kecintaannya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kedua orang tuanya, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melindungi kedua orang tuanya dan memberinya kenikmatan termasuk mahkota pada kepala mereka sebagai tanda keberkahan. Kemudian keutamaan yang 11 adalah tidak akan sesat maupun celaka. Keutamaan membaca Al-Quran setiap hari bisa menghindarkan dari kesesatan dan mara bahaya. Orang-orang yang membiasakan diri rutin membaca Al-Quran atau mendengarkan bacaan Al-Quran tidak akan sesat maupun tidak akan celaka. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surat Toha ayat 123 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Fa imma ya'tiyannakum minni hudan famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Yang artinya, maka jika datang kepadamu petunjuk daripadaku wahai manusia, lalu barang siapa yang mengikuti petunjukku, niscaya dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Quran Surat Toha ayat 123. Nah, keutamaan selanjutnya, keutamaan yang ke-12 adalah rumah menjadi bercahaya.
Keutamaan membaca Al-Quran yang satu ini adalah menjadikan rumah lebih bercahaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, perumpamaan rumah yang disebut nama Allah di dalamnya dan rumah yang tidak disebut nama Allah di dalamnya adalah seperti perumpamaan orang yang hidup dan orang yang sudah mati. Keutamaan yang terakhir adalah mengusir setan dari rumah. Keutamaan yang terakhir ini, ketika kita membaca Al-Quran ataupun mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran, maka rumah kita terhindar dari hal-hal yang goib maupun setan dan jin dan sebagainya. Kita tahu bahwasanya setan adalah musuh utama yang selalu mengajak manusia untuk berbuat tidak baik. Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Fatir ayat 6 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Inna syaitana lakum aduwwun fattakhizuhu aduwwa. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Yang artinya sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Maka jadikanlah ia musuhmu karena sesungguhnya setan-setan itu hanya mengajak golongannya supaya mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-menyala. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah teman-teman sekalian 13 keutamaan membaca Al-Quran maupun keutamaan mendengarkan ayat-ayat suci Al-Quran. Terima kasih sebelumnya sudah menonton Andian Channel dan sampai berjumpa di konten-konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.